Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Barusan kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh di dalam nasihatnya untuk kita. Di majlis yang mulia ini di Al-Fakhriyah, beliau memanjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas perkumpulan kita. Bukan hanya berkumpul jasad, tapi berkumpul jiwa kita, hati kita. Berkumpul menuju kepada Allah, mengemis kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menunjukkan pembelaan kita kepada Allah, ta'zim kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah. Kita hadir di sini dalam rangka hauliyat al-Imam al-Arif billah Syekh Habib Bakar bin Salim, yang mana sebagaimana biasa tiap tahun kita hadir di sini bersama Al-Habib Umar, dan alhamdulillah tahun ini pun juga kita hadir bersama Al-Habib Umar juga sama. Alhamdulillah beliau hadir ceramah di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Wa kita hadir haul sebagai bentuk pembelaan kita dan ta'zim kita, pengagungan kita dan mahabbah cinta kita kepada para wali-walinya Allah dan orang-orang salihin yang dicintai oleh Allah. Dan sungguh ta'zim, penghormatan, mahabbah, cinta kepada mereka tidak lain dan tidak bukan adalah pembelaan dan ta'zim dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu bentuk penghormatan dan ta'zim kepada Nabi Muhammad, dan pembelaan dan pengagungan dan cinta kepada Nabi Muhammad tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk iman kepada Allah, bentuk pembelaan kepada Allah, bentuk ta'zim dan mahabbah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Habib Umar memanggil kita semua, wahai kalian yang berkumpul di Al-Fakhriyah ini dalam rangka haul Al-Imam Al-Fakhr Syekh Habib Bakar bin Salim, dalam makna ta'zim ini dan mahabbah dan cinta ini, ayo kita perkuat hubungan kita, hubungan yang benar dengan para wali-walinya Allah, dengan Rasulullah, yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati dan jiwa dan sanubari kita meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan arwah kita dan asrar kita meraih keberkahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buah daripada hubungan tersebut adalah kita berpindah, kita berhijrah, kita naik pangkat dari peringkat Islam dan iman menuju peringkat ihsan. Peringkat ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Peringkat ihsan adalah kalian mengabdi beribadat kepada Allah seolah-olah kalian melihat kepada Allah. Apabila kalian tidak melihat Allah, maka sesungguhnya menyadari dan merasakan kalau Allah melihat, menatap kepada kalian. Alhamdulillah atas anugerah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita hakikat kekuatan dalam Islam, dalam iman, dalam ihsan insyaAllah. Hadir tengah-tengah kita para salihin, para ulama, begitu juga Al-Habib Al-Munsib Syekh Abu Bakar bin Salim, Munsib Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, yang merupakan khalifah beliau di zaman ini, orang tua kami Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan afiah. Dan juga hadir tengah-tengah kita ini Al-Habib Alwi Yasri dan segenap para ulama, para salihin dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesehatan, afiat dan keberkahan kepada kita sekalian. Kita adalah sebuah kumpulan, perkumpulan yang mengemis hujan kepada Allah, mengemis kepada Rahman, mengemis hujan rahmat, hujan kasih sayang, hujan ampunan dari Allah Ta'ala, hujan pertolongan dari Allah untuk kita, untuk negeri kita, untuk muslimin, untuk umat manusia dimanapun mereka berada. Maka persiapkan dari majelis ini kita keluar dengan membawa hasil yang banyak. Apa hasilnya? Niat, tekad yang kuat, yang baik untuk mendirikan perintah Allah, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan syariat Allah pada diri kita, pada keluarga kita, pada anak-anak kita, di rumah kita. Jangan sampai tumbang perintah Allah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah salah satu makna daripada kemerdekaan tersebut. Alhamdulillah, di mana saat ini bangsa Indonesia, kata Al-Habib Umar, sedang bersyukur
mengingat atas nikmat kemerdekaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada mereka, dan kemerdekaan tersebut di masa itu berjalan dengan perjuangan dari seluruh elemen bangsa, dan juga berkat perjuangan para kaum solihin, para pendahulu kita di Indonesia ini, orang-orang soleh, para ulama, para aulia, orang-orang yang dimuliakan, yang pandai mengemis rahmat Allah Ta'ala. Dengan berkat mereka kita merdeka, kita bebas, merdeka dari segala bentuk pengekoran, peneladanan terhadap penjajah-penjajah, terhadap kekafiran dan kemaksiatan, waliyadzubillah min dzalik. Dan ini adalah mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya ngebuntut kepada kufar, membuntut kepada adat-adat yang bertentangan dengan adatnya Nabi Muhammad SAW enggak membuahkan apa-apa kecuali kemelaratan, kecuali penindasan, kecuali perpecahan, kecuali kehancuran. Alhamdulillah 78 tahun yang lalu berdiri kemerdekaan di Indonesia ini, hingga kita merdeka daripada penindasan tersebut, daripada kekelaman tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan anugerah kemerdekaan yang hakiki kepada kita sekalian, dengan kita bebas sepenuhnya dari segala macam ikut-ikutan kepada adat yang busuk, kepada perkara yang buruk, kepada ajakan-ajakan kufar yang menyesatkan kita menuju ke dalam nerakanya Allah, waliyadzubillah min dzalik. Allah Ta'ala berfirman, in tuti' aktsara min fil ard yudilluk. Apabila kalian mentaati mayoritas yang ada di muka bumi, kalau kalian ikutin mereka, buahnya apa? Kalian akan tersesat, mereka akan menyesatkan kalian. Mereka akan menyesatkan kalian. Nggak cukup pelajaran buat kita disesatkan 350 tahun oleh bangsa ini, sekian tahun oleh bangsa itu, dan terus. Dan itu bermula ketika kita mengidolakan, ketika kita terbuai dengan iming-iming mereka, hingga kita mengikuti ajakan-ajakan mereka, waliyadzubillah min dzalik. Kalau kita mau mengikut, tempat panutan bukan mereka, bukan penjajah, bukan kufar tempat panutan kita, tapi tempat panutan kita adalah Nabi Muhammad. Tempat panutan kita orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Wattabi' sabila man anaba ilai. Ikuti jalan orang-orang yang balik kepada Allah, yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh engkau tidak akan temukan, kata Allah dalam Al-Quran, kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, terus mereka itu condong, cinta secara totalitas, patuh, manggut kepada apapun yang dicekoki oleh musuh-musuhnya Allah. Apa dicekoki oleh mereka, apa yang dibawa oleh mereka, kita telan bulat-bulat, kita terima begitu aja. Bukan begitu kemuliaan. Kita jangan merendahkan diri kita dengan itu semua, tetapi hiasi diri kita dengan sifat-sifat ahlus sidq ma'allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang ahlus sidq ma'allah, yang memiliki kesungguhan kepada Allah Ta'ala, kesungguhan dalam berucap, kesungguhan dalam berniat, kesungguhan dalam bertekad, kesungguhan dalam berbuat, dan sesungguhnya pembelaan untuk Allah, pembelaan untuk Rasulullah, pembelaan untuk mukminin, bukan untuk penjajah. Kecintaan kita itu mahal, jangan kita peruntukkan untuk kekafiran, untuk kemaksiatan, untuk orang-orang yang seumur hidupnya nggak pernah sujud sekalipun juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. May yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, maka kelak Allah Ta'ala akan membawakan itu sekelompok kaum yang mana Allah mencintai mereka, dan mereka mencintai Allah Ta'ala. Allah akan banggakan sekelompok kaum yang mana kalau kalian berpaling, Allah nggak butuh kepada kita. Allah nggak butuh kepada kalian. Allah punya dan menciptakan sekelompok umat manusia yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifat orang-orang tersebut? Adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka adalah orang-orang yang tawadhu, yang merendah kepada sesama kaum mukminin, dan mereka mulia, berkarisma tinggi, berwibawa besar di mata orang-orang kafir. Dan sesungguhnya
pembelaan kita untuk Allah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mukminin, para aulia, para salihin, dan jagalah peneladanan tersebut kepada mereka. Semoga Allah merahmati para pendahulu-pendahulu, para pejuang di negeri kita, para salihin, para mujahidin di negeri kita yang telah mengorbankan segalanya untuk memberikan manfaat, memberikan hidayat, memberikan kemerdekaan kepada kita sekalian, sebagaimana Allah Ta'ala merdekakan kita dari peneladanan kepada kekafiran dan kemaksiatan, dan itu pengalaman yang pahit. Maka ayo carilah kemuliaan dengan peneladanan kepada orang-orang soleh, kepada orang-orang yang mulia. Nggak ada yang lebih indah bagi umat Islam di Indonesia, dan juga tidak ada keadaan yang lebih nikmat bagi umat non-muslim yang ada di Indonesia melebihi ketika kita semuanya mengikuti, menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Saat kita menjalankan ajaran Nabi Muhammad, maka umat Islam beruntung, dan umat-umat lainnya pun juga akan merasakan manfaat dan kebaikan yang ada di dalam agama Islam ini ketika kita meneladani Rasulullah yang mengajarkan kita bagaimana bertoleransi, bagaimana hidup harmonis dengan keragaman umat yang ada semuanya. Alhamdulillah, majelis ini adalah majelis yang mengikat kita dengan Rasulullah, mengikat kita dengan para aulia wa salihin, mengokohkan langkah kaki, hati kita, jiwa kita di dalam meneladani sifat dan akhlak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala berikan keberkahan kepada kita. Wa insyaallah Al-Habib Umar akan hadir ya di tengah-tengah kita ya. Insyaallah hari Sabtu akan hadir Roha Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim di Cidodol di sana. Kemudian juga hari Ahad subuhnya itu di Istiqlal. Kemudian paginya itu Al-Habib Umar akan hadir haul Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim di Cidodol. InsyaAllah anugerah Allah Ta'ala tertumpah di tempat tersebut dan tertuang. Alhamdulillah. Kemudian juga pada hari Senin subuhnya adalah majelis sholat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal. Ya, sholat subuh jamaah di Masjid Istiqlal tuh Habib Umar bakal subuh jamaah di Masjid Istiqlal hari Minggu, Senin, Selasa. Masya Allah. Malah hari Minggu tuh habis dari Istiqlal langsung sama-sama hadir hal Syekh Abu Bakar bin Salim dari pagi. Itu jalannya bersama-sama dari tempat tersebut. Hari Senin subuh di sana, Selasa juga subuh di sana. Kemudian juga hari Senin malam itu acara di Masjid Istiqlal juga, tabligh akbar yang akan dilakukan oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Alhamdulillah. Kemudian juga di Surabaya, di Gresik, di Stadion Gelanggang Olahraga Joko Samudro di Gresik. Stadion Joko Samudro itu hari apa jatuhnya? Hari Selasa malam Rebu. Ba'dal Isya di tempat tersebut. Terus subuhnya di Masjid Agung Al-Akbar, Masjid Agung Al-Akbar di Surabaya sana pinggir tol. Alhamdulillah. Wa insyaallah kedatangan beliau kedatangan rahmat Allah Ta'ala buat kita sekalian. Ini malam kita agak malam. Itu kita pernah hadir majelis sama Habib Umar. Habib Umar bilang wal afu, kita panjangin, bikin kalian nunggu lama. Tapi Habib Umar bahasanya bilang bukan tawalna alaikum, kita bikin ini majelis panjang bikin kalian berat, enggak. Tapi Habib Umar bilang tawalna lakum, kita bikin ini majelis panjang buat nguntungin kalian. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ini malam kita kedatangan para tamu-tamu, para habaib. Masya Allah Al-Habib Alwi Yasri yang hadir tengah kita, Al-Habib Muhammad Masya Allah bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Al-Habib Uthman, Habib Uthman bin Yahya hadir tengah-tengah kita. Jazakumullah khair. Kemudian juga ada di sini Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyat yang datang dari Tegal, Sayyid Ahmad Al-Junaid Masya Allah. Kemudian ada Ustaz Ruhuddin Masya Allah Al-Munsib, Al-Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Saleh bin Muhsin Al-Hamid dari Tanggul, Masya Allah. Qaim bimaqam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Dan juga para habaib kita, Al-Habib Muhammad Mihdari bukan dari mana-mana, dia sahibul bait. Ada sahibul bait. Ma anta dhaif indana, anta sahibul bait. Alhamdulillah. Wal-Habib Al-Habshi Masya Allah. Yang juga Masya Allah udah nggak bisa kita ngomong apa-apa. Al-Habib Luqman bin Umar Al-Attas yang hadir tengah-tengah kita, jazakallah khair, Masya Allah. Dan segenap para tamu-tamu kita, Syekh Nabil, Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair, bin Sumair, wa ashabul masar, adna banasma' minkum, adma wasalna ilaikum, syuai, Alhamdulillah. Habis ini belum kelar acara.
belum kelar. Kita masih mau dengerin lagi qasidah dari Ashab Masarah. Ini ada Habib Hamid juga di sini, Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, ini udah lengkap segala-galanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabul. Hajat kita diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamu-tamu dari dalam negeri, dari luar negeri semuanya udah ngumpul. Ini kita